Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami selalu berharap Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Giama dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Maka oleh sebab itu, agar kita senantiasa kuat dan sehat, saya ajak di saat yang indah ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di saat yang indah ini. Arahkanlah hatimu, arahkanlah matamu dan pikiranmu kepada Tuhan. Amin, Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah. Amin. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan segala berkat-berkat surgawi Haleluya, dicurahkan dalam ibadah ini dari awal sehingga akhir. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus akan setiap anugerah, penyertaan dan berkat sehingga saat ini kami ada dan kami akan mulai ibadah di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Biarlah kasih Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini arahkanlah hati kita untuk memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sebab hari ini merupakan hari yang indah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami Bapa. Engkau yang memegang kami selalu Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan setiap jiwa kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hanya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu.
hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami butuhkan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, hanya menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Aduh, hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Hanya kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap hati kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Hanya hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Oh, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi setiap hati kami. Diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami Bapa, menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik. Biarlah pujian penyembahan kami keluar dari hati kami yang paling dalam, sebagai tanda cinta kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Biarlah segala pujian kita, syukur kita hanya layak kita berikan kepada Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
yang mengasihi Tuhan, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, biar persoalan boleh terjadi. Tapi kita percaya, kalau kita bisa ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bukan karena kita melihat, tetapi kita percaya karena iman yang Tuhan berikan kepada kita. Biar pujian ini mengingatkan kepada kita betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Maka sudah selayaknya kita bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan yang lain selain daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
pujian ini sungguh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang tak pernah berubah. Amin, amin. Kasih setianya selalu nyata dan ada dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Sehingga saat ini kami ada semua itu oleh karena anugerah dan Ya, kemurahan-Mu. Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami merenungkan sabda-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ya Tuhan. Demikian juga Engkau siapkan hati umat-Mu, sehingga hati umat-Mu menjadi tanah yang subur Amin, amin, untuk Tuhan. ditanam benih-benih ilahi, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Haleluya. Terima Tuhan. kasih Terima ya Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini yang sangat indah ini, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, berbahagia. Bahagia adalah harapan, dambaan dan keinginan setiap manusia untuk bahagia. Apa yang menjadi ukuran? Apa yang menjadi standar bahagia atau kebahagiaan? Bapak Ibu Saudara, tentu orang satu dengan yang lain standar kebahagiaan itu berbeda satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Rasul Yakobus tentang kebahagiaan. Karena bahagia menurut Daud, itu orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Khotbah Tuhan Yesus, khotbah di bukit, yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, orang yang miskin, orang yang murah hati, orang yang dianiaya oleh karena melakukan kebenaran, orang yang dicela oleh karena mengikut Yesus. Namun saat ini kita akan melihat berbahagia menurut Rasul Yakobus. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang berbahagia menurut Yakobus adalah orang yang bertahan, orang yang bertekun di dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Pencobaan adalah kesukaran. Pencobaan adalah penderitaan. Dan menurut Rasul Yakobus, orang yang berbahagia adalah orang yang tahan uji, orang yang bertahan di dalam penderitaan, orang yang bertahan di dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara, bertahan itu saudara-saudara dalam bahasa aslinya itu sama dengan tekun. Ya.
Jadi orang yang tekun itu juga orang yang berbahagia. Tekun sekalipun menderita, tekun dalam kesukaran. Nah, bagaimana agar kehidupan kita ini tetap bahagia? Nah, untuk bahagia syaratnya kita tahan, kita bertahan, kita tekun. Nah, bagaimana agar kita bisa bertahan? Yang pertama, kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya akan firman Tuhan, itu syarat untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa tekun, yaitu percaya akan janji Tuhan. Daud dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka aku takkan kekurangan. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud bisa bertahan dalam kesukaran. Kita melihat bagaimana kisah Daud pada waktu dia ada dalam kesukaran. Ketika ia dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana ia mengalami kesukaran ketika ia diperhadapkan dengan anaknya yang memberontak, yaitu Absalom. Bagaimana dia, saudara-saudara, di saat menghadapi berbagai macam tantangan, Daud bisa bertahan karena Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang mau menghibur. Rasul Paulus, seorang rasul, dia bisa kuat, dia bisa bertahan dalam menghadapi tantangan di saat dia menjalankan misi, di saat dia memberitakan Injil. Mengapa dia katakan? Karena pencobaan yang kita alami saat ini tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kami. Pemahaman inilah yang membuat Rasul Paulus dia bertahan. Paulus kuat di saat dia menghadapi badai, di saat dia tertolak, di saat ia dianiaya, di saat dia disiksa oleh karena melakukan kebenaran, yaitu memberitakan Injil. Paulus berkata bahwa penderitaan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tak pernah melebihi dari kekuatan kita. Itu keyakinan. Nah, keyakinan itu yang memberikan kekuatan untuk bisa tahan, untuk tekun, tidak mudah menyerah. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, Paulus dalam suratnya kepada umat yang ada di Roma, dia berkata bahwa Tuhan, dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kelemahan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang menjadikan kekuatan bahwa kita tidak sendiri, bahwa Allah turut bekerja, artinya Allah ada dalam kehidupan kita. Allah mengerti apa yang terjadi saat ini. Tuhan mengerti apa yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu yang lalu HP dihiasi dengan berita-berita
baik melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, dan medsos yang lain, diwarnai dengan berita duka. Sahabat, keluarga, teman satu demi satu meninggalkan kita. Meninggalkan kita untuk selamanya. Kita saat ini ada dalam masalah, dalam pandemi. Masalah yang sulit dalam ekonomi. Semua manusia mengalami hal yang sama. Bukan hanya kita saja, namun seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama. Namun kita mempunyai Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia turut bekerja di saat kita lemah. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami kesukaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, Tuhan bekerja. Tuhan memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, justru dalam pencobaan, dalam kesukaran, dalam penderitaan ini adalah alat untuk memproses kehidupan kita, memproses iman kita, agar iman kita seperti emas yang murni. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana agar kita bisa tahan? Kita tahan uji. Saudara-saudara, yang kedua, mari kita memandang, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tahan uji, kita tetap tekun, kita tetap kuat, karena di sana, di depan ada mahkota yang menanti. Oleh sebab itu, pandanglah mahkota itu di saat kita ada dalam kesukaran, di saat kita ada dalam kesulitan, di saat kita ada dalam penderitaan. Karena di saat kita menderita, seringkali iman kita goyah. Seringkali iman kita enggak kuat, enggak sanggup. Namun mari kita lihat mahkota yang menanti kita. Mari kita akan lihat kehidupan yang kekal. Karena di dalam dunia ini hanya sementara. Bapak, Ibu, sahabat Kiamah, kita tahu bagaimana kehidupan Yakub yang kita kenal sebagai Israel. Ketika Yakub lari dan ia tinggal di Laban, ia ingin mendapatkan Rahel, anak Laban. Untuk mendapatkan Rahel, maka Yakub harus bekerja selama 7 tahun. Itu dalam kitab Kejadian 29 ayat 20. Jadi Yakub bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari. Sungguh hal yang sangat menarik. 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari. Mengapa? Karena Yakub
menantikan orang yang dicintai, yaitu Rahel. 7 tahun adalah waktu yang cukup lama, namun karena dia menantikan suatu yang indah, dia menantikan suatu kebahagiaan, dia menantikan suatu yang baik dalam hidupnya. 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja. Mengapa? Karena di situ ada harapan. Mengapa? Karena ada harapan yang ia tunggu, dan harapan yang tunggu itu adalah pasti, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Giama yang kukasihi, dalam kitab Roma dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami, kesukaran yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal. Sekarang ini berbicara tentang waktu yang ada saat ini, di mana kita hidup, dan waktu di mana kita hidup itu ada batasannya. Batasannya adalah kita lahir dan kita sudah lahir. Saat ini kita hidup, dan batasan terakhir adalah kematian. Di saat kita hidup diwarnai kesukaran dan penderitaan, Yakobus berkata, hendaknya kamu bertahan, karena penderitaan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Penderitaan yang kita alami ini akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Sahabat Giama, jangan sampai iman kita ditukar dengan hal-hal yang sepele. Dengan semangkok kacang merah. Sangat-sangat disayangkan. Karena ada harapan, ada kemuliaan menanti dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dengan jelas mengatakan bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Oleh sebab itu biarlah kita akan memandang ke depan, melihat ke depan. Di depan ada janji, di depan ada mahkota yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mahkota itu tersedia bagi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sanggup, orang-orang yang tekun dalam iman. Saat ini adalah saat penampian. Saat ini adalah saat penampian. Tuhan sedang memilih siapa yang tekun, siapa yang tidak tekun, siapa yang tidak setia, siapa yang setia. Diperhadapkan dengan hal yang seperti ini. Apakah cinta kita kepada Tuhan berubah? Ataukah cinta kita tetap seperti cinta kasih Tuhan tetap tidak pernah berubah? Sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun badai topan datang silih berganti. Berbahagia orang yang bertahan. Bahkan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian dalam imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah kita memiliki predikat orang yang tekun, orang yang bertahan karena mahkota telah menanti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian. Jalanmu tak
terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menerima roti perjamuan kudus. Mari kita akan siapkan hati kita. oleh setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami selalu yakin bahwa rancangan-Mu Tuhan. itu indah dan Amin, yang amin, terbaik Tuhan. dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Sekalipun Yesus. kami saat ini menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Ya Tuhan. Namun sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan tak pernah membiarkan kami sendiri. Amin, Engkau Tuhan. selalu menyertai kami, Yes, memberi amin. kekuatan Ya, dan Tuhan. juga memberikan pertolongan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami Haleluya. bangga mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Haleluya. Tuhan yang mengerti, Tuhan Amin. yang peduli Ya, akan Tuhan. setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Sebentar kita akan menerima roti perjamuan kudus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti yang kuberikan, yaitu dagingku, maka ia akan hidup, bahkan Tuhan akan membangkitkan di saat akhir zaman." Demikian juga cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Darah Kristus berkuasa menyucikan kita dari segala kuasa dosa, kuasa kutuk, kuasa maut, bahkan bilur-bilur yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Barang siapa makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, maka ia tinggal dalam Kristus. Amin. Seperti Bapa tinggal dalam Anak dan Anak tinggal dalam Bapa, demikian juga kita selalu bersama dengan Dia. Mari kita akan berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Bapa, saat ini sebentar kami akan menerima tubuh-Mu. Sebelum kami menerimanya, ya Tuhan, ampuni segala dosa Ya kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Bapa. Ampuni segala salah kami, Ya Tuhan. sehingga kami boleh layak dan berkenan menerima tubuh-Mu yang kudus. Amin, amin Tuhan. Engkau mati untuk kami, Ya Tuhan Yesus. supaya kami hidup, Ya Bapa. supaya kami berkemenangan. Oh, Karena Tuhan melalui Yesus. kematian-Mu, Engkau selamatkan kami. Amin. Tuhan. Melalui Terima kematian-Mu, kasih, Engkau Yesus. tebus dosa kami, Haleluya, Tuhan. Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tubuh dan darah-Mu berkuasa akan setiap kehidupan kami. Amin, amin Tuhan. Tubuh dan darah-Mu akan menguatkan kami, Ya Tuhan Yesus. memberi kekuatan, menyembuhkan bagi yang Amin. sakit. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima dengan penuh iman dan Ya percaya. Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Baca ayat yang ada dalam roti. Haleluya. Setelah kita sudah membaca, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus malam ia hendak diserahkan, ia mengambil roti dan dah itu ia mengucap syukur atasnya. Haleluya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya Tuhan Yesus. Perbuatlah ini Haleluya. menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ya Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Haleluya Tuhan. menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita minum di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Saudara yang kukasihi, barang siapa makan roti maka ia akan hidup. Amin. Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu begitu ajaib. Ya Tuhan Yesus. Saat ini biarlah setiap umat-Mu yang telah makan dan minum Ya, perjamuan Tuhan. kudus ini, mereka mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Amin, amin Tuhan. Yang lemah Engkau Yes, kuatkan, amin.
Yang sakit Tuhan jamah, Amin, Tuhan berikan Tuhan. kesembuhan. Ya, Tuhan Kami Yesus. percaya darah-Mu memerdekakan kami. Ya, Tuhan. Darah-Mu memberikan Oh, kehidupan Tuhan. bagi Amin, kami Tuhan. haleluya. Apapun masalah kami, apapun Oh, pergumulan Tuhan kami, Yesus. kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami kuat, Amin. di dalam Engkau kami sanggup, Yes. kami akan bertahan, Ya, karena ada Tuhan. mahkota kehidupan Ya, Tuhan. yang Engkau Amin. siapkan untuk kami. Benar, Terima Tuhan. kasih ya Amin. Bapak, kami ucapkan syukur dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Saat ini saya akan berdoa untuk saudaraku yang berulang tahun. Angkatlah tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dalam dada. Bapa yang baik, Ya Tuhan Yesus. saat ini hamba-Mu naikkan doa untuk saudara-saudaraku Ya Tuhan. yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada. Semua itu oleh karena berkat dan Ya kemurahan-Mu. Tuhan. Dan kami percaya berkat kemurahan-Mu akan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Amin. Mengalir bagaikan sungai yang tak pernah berhenti, namun Ya, semakin Tuhan hari Yesus. akan semakin dahsyat dan Haleluya. luar biasa. Amin. Kami tahu hari-hari yang kami hadapi Ya Tuhan banyak Yesus. hal, kesulitan dan tantangan. Namun kami Haleluya. percaya penyertaan-Mu sempurna ke atas kehidupan umat-Mu Amin, yang berulang Tuhan. tahun. Karena Engkaulah Tuhan sumber berkat, Engkaulah sumber kehidupan. Ya, Tuhan Di dalam Yesus. Engkau ada harapan, Amin. di dalam Engkau ada kekuatan, Ya, Tuhan. di dalam Engkau ada kesuksesan dan berkat. Amin. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Tuhan. kami berkati saudaraku yang berulang tahun. Ya, Tuhan. Berkat Berkat-Mu kemuliaan tercurah. Tuhan, Yes, berkat Tuhan. sukacita, damai sejahtera, Haleluya, Tuhan. berkat-berkat jasmani, berkat Ya, rohani, Tuhan curahkan di dalam Amin, nama amin, Yesus. dalam nama Kekuatan, Tuhan Yesus. kesehatan, Ya, sukacita, damai sejahtera selalu Oh, mewarnai Tuhan Yesus. saudaraku yang berulang tahun. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu Ya, Tuhan yang saat Yesus. ini mengikuti ibadah secara virtual ini. Ya, Ya, Tuhan. berkat kemuliaan Tuhan akan selalu menghiasi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Terima Bapa. kasih Tuhan. Kami bersyukur Ya kepadamu. Tuhan Yesus. Mari kita akan berdiri. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Bapa yang baik, saat ini kami umat-Mu hendak mempersembahkan sebagai persembahan syukur kami. Ya Tuhan. Baik sepersepuluhan kami, Ya Bapa. persembahan kolektor dan persembahan-persembahan yang lain. Kami serahkan di dalam nama Haleluya, Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan umat-Mu Ya, yang Tuhan. tadi telah memberikan persembahan. Ya Bapa. Engkau memberkati dalam keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka. Amin. Beri kekuatan, Ya Tuhan beri Yesus. kesehatan, berikan Haleluya. perlindungan yang daripada Engkau. Amin Tuhan. Darah-Mu yang menaungi, Ya, darah-Mu yang kudus melindungi Haleluya. umat-Mu. Amin. Berkati usaha, pekerjaan, Ya, mata Tuhan pencaharian mereka. Amin. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Biar lawatan-Mu, berkat-Mu akan selalu mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami percaya Tuhan sekalipun adalah masa yang sulit, namun kami di dalam Engkau akan melejit. Ya, Sekalipun Tuhan. kami adalah masa yang sukar, bersama-Mu kami akan tetap mekar. Ya, Tuhan Yesus, Haleluya, terima kasih. haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami tidak melakukan aktivitas kami kembali. Ya Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu sertai dalam setiap kehidupan kami. Amin. Amin Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, Haleluya. Amin. sekolah kami, Ya Tuhan. mata berkati. pencaharian kami, Ya Tuhan pekerjaan Yesus. kami Engkau memberkati. Amin. Dan Amin. juga Engkau memberikan kuasa untuk kami menikmati berkat. Kami kuat, kami sehat, Ya, dan kami Tuhan boleh Yesus. menikmati berkat-berkat yang Kau sediakan dalam Ya, setiap kehidupan Tuhan, kami. terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, Biarlah Tuhan. kami keluarga demi keluarga, keluarga yang diberkati, Amin. keluarga yang bahagia, Ya. keluarga yang harmonis, Ya, keluarga Tuhan. yang romantis, keluarga yang penuh dengan berkat. Amin. Karena Engkau hadir, Engkau memimpin dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, lawat kami, berkati umat-Mu. Haleluya. Dan
Sebelum kami akhiri ibadah kami, Haleluya, kami Tuhan. bawa bangsa negara kami. Tuhan tolong dalam nama Tuhan, Yesus. kasihanilah kami Ya Tuhan. yang saat ini kami menghadapi kesulitan. Oh, bangsa Tuhan, kami, Tuhan. Tolonglah Bapak Presiden kami beri kekuatan. Ya Tuhan Yesus. Berilah hikmat Terima yang kasih. daripada Engkau untuk memimpin negeri ini. Ya Tuhan. Sehingga boleh mengatasi tiap persoalan demi persoalan. Ya Tuhan. Demikian juga Wakil Presiden, para pembantu yang ada di sekitarnya. Berikan kesehatian, Ya kekompakan. Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk pemerintahan dari tertinggi sampai yang paling bawah. Ya Tuhan. Biarlah mereka bahu-membahu, bersinergi Ya Tuhan. untuk kami keluar dari persoalan ini. Jauhkan kami dari perpecahan, Ya jauhkan Tuhan kami Yesus. dari permusuhan ya Tolong Bapa. kami, Bapa. Kami mohon berkat-Mu untuk negeri kami ini. Ya Tuhan Biarlah Yesus. pengampunan untuk bangsa kami yang seringkali menyakiti Engkau, yang seringkali menghujat Engkau ya Bapa. Ampuni bangsa kami, Ya Tuhan ampuni bangsa negara kami, karena dengan pengampunan-Mu akan memulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan kesehatan untuk pemimpin negeri Tuhan kami. Yesus. Demikian juga para dokter perawat yang menangani COVID. Ya Demikian Tuhan juga Yesus. Satgas. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Amin. Berikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan. Para dokter, para polisi, Satpol PP, Ya tentara. Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu untuk mereka semua Amin. yang Amin, menjaga, yang mengawal negeri ini. Ya, Supaya Tuhan negeri ini Yesus. tetap aman, damai dan sejahtera. Amin. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucapkan syukur, biarlah kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Ya, Tuhan Saat Yesus. ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Bahwa Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus melindungimu. Amin. Sinar kemuliaannya menerangi setiap langkah hidupmu. Amin. Dan Tuhan memberikan kasih dan karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Ya, dan Tuhan memberikan Yesus. damai sejahtera Haleluya. saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Ingat prokes kesehatan. Haleluya. Haleluya.